Bersamanya Indonesia, Vietnam bantai Timor Leste 4-0. Vietnam U20 berhasil mengalahkan Timor Leste U20 4-0 pada pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hasil ini menyamakan skor timnas Indonesia saat mengalahkan Timor Leste 4-0 pada Rabu lalu. Pertandingan Vietnam versus Timor Leste yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya berakhir dengan 4-0 untuk kemenangan Golden Star Warriors. Sejak babak pertama dimulai, Vietnam langsung tampil menyerang dan mendominasi permainan, sementara Timor Leste lebih mengandalkan serangan balik. Vietnam sendiri berhasil membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat sundulan Nguyen Thanh Nan yang tidak bisa dijangkau kiper Timor Leste. Kemudian Vietnam berhasil menambah keunggulan pada menit ke-15 lewat tendangan keras Bui Thi Hau usai menyelesaikan umpan 1-2 dengan rekannya di kotak penalti Timor Leste. Keunggulan 2-0 Vietnam berakhir hingga babak pertama berakhir. Terlihat di babak kedua, Vietnam tampak menurunkan tempo permainan. Meski bermain dengan tempo yang sedikit lambat, namun Vietnam mampu menciptakan sejumlah peluang. Tetapi dari sejumlah peluang Vietnam hanya dapat menambah 2 gol pada menit ke-81 lewat Nguyen Xuan Bach lewat tembakan dari dalam kotak penalti. Kemudian gol berikutnya tercipta pada menit ke-84 lewat sontekan Quat Van Cang untuk mengubah skor menjadi 4-0. Pasukan Vietnam yang dilatih Dinh The Nam itu pun akhirnya menang dengan skor 4-0 atas Timor Leste. Timnas U20 sukses melibas Hong Kong U20 di Stadion Gelora Bung Karno, Surabaya pada Jumat 16 September malam waktu Indonesia Barat. Mendapatkan pertolongan dan juga mendapatkan perawatan dengan baik dan juga bisa fit kembali. Gol-gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Rabbani Tasnim, Zanadin Faris, Alfrianto Nico, dan Marcelio Ferdinand. Sementara itu gol Hong Kong dihasilkan oleh Chen Ngo Hin. Ferdinand tampil sebagai pemain pengganti, tetapi ia bisa mencetak brace di laga tersebut. Dengan hasil ini, Indonesia U20 sekarang sama-sama mengemas 6 poin dengan Vietnam. Selisih golnya juga sama, 8. Sementara itu, Hong Kong masih mengemas 0 poin saja setelah sebelumnya juga dibantai Vietnam dengan skor 5-1. Umpan free kick Zanadin Faris dari sayap kanan mengarah ke tiang jauh. Bola ditanduk oleh Rabbani Tasnim dan kali ini kiper Hong Kong gagal mengantisipasi bola yang lebih dahulu memantul ke tanah. Akhirnya pada aksi itu keunggulan sementara 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Pada menit ke-21 Indonesia akhirnya bisa mencetak gol lagi. Alfrianto Nico sukses masuk ke kotak penalti usai bekerja sama 1-2 dengan Rabbani Tasnim di sisi kanan pertahanan Hong Kong. Nico terus masuk dan melepas tembakan keras mendatar ke tiang jauh. Bola membentur tiang sebelumnya masuk. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Kemudian pada menit ke-42 Indonesia U20 akhirnya bisa mencetak gol lagi. Gol ini dihasilkan Zanadin Faris dengan cantik. Ia melewati beberapa pemain lawan dan melakukan umpan 1-2 dengan Rabbani. Ia sukses masuk ke kotak penalti dan kemudian menaklukkan kiper dengan tendangan loop. Aksi ini membuat Indonesia unggul 3-0 untuk kemenangan sementara. Di awal babak kedua Indonesia U20 coba untuk menekan, namun Hong Kong tampaknya sudah mengantisipasi dan bisa memberikan sedikit perlawanan. Pada menit ke-52, Indonesia akhirnya mendapat peluang apik lebih dahulu. Kemudian pada menit ke-57 Indonesia U20 diganjar penalti. Berawal dari free kick dari sayap kanan, bola diarahkan ke tiang jauh dan ditanduk pemain Hong Kong ke tengah kotak penalti. Wasit kemudian memberikan penalti setelah Ahmad Rusadi dinyatakan melakukan handsball. Eksekusi penalti Chen Ngo Hin pada menit ke-63 bisa ditepis kiper timnas Indonesia. Sayang,
Pemain Hong Kong tersebut dapat melakukan rebound dengan sukses yang membuat skor berubah menjadi 1-3. Menit ke-85 Indonesia akhirnya bisa menjebol gawang Hong Kong. Ferdinand masuk dari half space kanan. Ia berlari menyambut umpan terobosan dari sayap kanan. Ia langsung melepas tembakan ke tiang jauh dan gol. Skor sementara 1-4 untuk keunggulan Indonesia. Kemudian pada menit ke-89, Indonesia U20 mendapat hadiah penalti. Marcelio Ferdinand dijatuhkan lawan di kotak terlarang. Pemain Persebaya itu sendiri yang mengeksekusi penalti tersebut. Ia mengarahkan bola ke pojok kanan bawah gawang Hong Kong. Skor berubah menjadi 5-1. Hingga laga berakhir tak ada gol tambahan lagi. Akhirnya laga ini dimenangkan oleh timnas Indonesia U20. Di balik kemenangan timnas Indonesia U20 atas Hong Kong, ada tragedi yang tidak diinginkan dengan timnas Indonesia 20. Penjaga gawang timnas Indonesia, Cahya Supriyadi, harus dilarikan ke rumah sakit saat laga melawan Hong Kong pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dia mengalami benturan dan sempat tak sadarkan diri. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-58. Cahya Supriyadi terbentur kaki rekannya, Rahmat Berry Santoso, saat mencoba untuk menghalau bola. Dia pun langsung terkapar di sisi kiri gawangnya sendiri. Situasi itu pun sempat membuat panik para pemain timnas Indonesia U20 yang berada di lapangan. Laga sempat dihentikan, kemudian Cahya Supriyadi ditandu menuju ambulan untuk segera mendapatkan pertolongan. Lantas bagaimana kondisi terkini Cahya Supriyadi setelah tak sadarkan diri? Menurut manajer timnas Indonesia U20 AKBP Sumarji, kondisi Cahya Supriyadi baik-baik saja. Dia juga sudah berbicara langsung melalui telepon dengan yang bersangkutan. Ya, inilah dia pertolongan yang begitu cepat yang harus dilakukan dan juga respect ya. Barusan saya telepon si Cahya Supriyadi. Alhamdulillah bisa bicara, sudah membaik kondisinya, kata Sumarji ditemui di Mixed Zone Stadion Gelora Bung Karno setelah laga usai. Mudah-mudahan malam nanti bisa kembali ke hotel dan gabung dengan kami semuanya, harap Sumarji. Ya, ini kita berdoa, Bung Binder. Senada dengan Sumarji, pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong memastikan bahwa Cahya Supriyadi tidak mengalami masalah serius. Dia juga sudah berkomunikasi dengan kiper Persija Jakarta itu. Ya, tampaknya serius ini, Bung Binder. Ini tampaknya serius ya. Sebelum datang ke ruang ganti, tadi sudah video call ke Cahya Supriyadi dan tidak ada masalah, kata pelatih Sintayong.